Pertanyaan sederhananya, apakah kemudian mafia BBM ini betul-betul adanya mafia BBM, ataukah ini hanya sebagai framing di media lalu kemudian dipelintirkan menjadi suatu masalah yang sangat besar? Sedangkan masyarakat awam tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada konflik interest, konflik personal seorang oknum polisi yang diseret masuk ke dalam instansi kepolisian yang sementara ini atau sejak beberapa waktu yang lalu sudah sudah mengawal isu yang disuarakan Rudy Soek, yakni apa? BBM. Anda pemirsa Matala News dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali menyapa saudara semua dimanapun Anda berada. Kini podcast yang selalu dinanti-nantikan para aktivis, dan kini kehadiran bersama saya adalah Bung Anas. Bung Anas ya? Bung Anas. Beliau ini merupakan salah satu aktivis yang selalu riak-riak di perjalanan, di jalan ya, bukan di perjalanan. Namun pada kesempatan ini kehadiran beliau, mungkin ada beberapa persoalan-persoalan yang kemudian lahir dari di NTT, yang kemudian kami juga mendapatkan pesan-pesan dari publik bahwa Bang, bagaimana untuk bisa menspilkan beberapa kasus NTT hari ini yang kemudian lalai dari perhatian publik, dan yang kedua lalai dari perhatian para aktivis tentunya ya. Oleh karena itu kami melihat di sini ada beberapa kasus yang kemudian akhir-akhir ini menjadi viral, yaitu setelah beberapa kasus yang lalu, yaitu kasus Pankase dan lain-lain, dan kemudian hari ini muncul lagi kasus yang viral di NTT, yaitu kasus RS atau dikenal dengan Rudy Soek ya, bersama dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dan kasus ini saya pikir bukan kecil, tapi karena kasus ini sudah sampai pada isu-isu nasional, yang kemudian lahir juga beberapa tokoh-tokoh nasional yang kemudian ikut bersuara soal kasus ini, dan beberapa para aktivis yang memang ikut juga bersuara soal kasus. Tapi saya tidak melihat atau saya belum melihat bagaimana riakan para aktivis organisasi OKP Cipayung dan lain-lain ikut meriakan soal masalah ini. Apakah kemudian mereka punya kajian khusus dalam menyelesaikan atau menghadapi sebuah problem kasus RS ini atau tidak? Selanjutnya, mungkin kita masuk pada RS ini. Saya perkenalkan dulu, ini Bung Anas. Beliau ini juga merupakan salah satu aktivis yang kemudian hari ini masih aktif, dan saat ini saya bersama dengan beliau. Mungkin dia akan bicara soal masalah beberapa kasus, terutama pada kasus RS ini, tetapi namun lebih pada hal-hal yang kemudian pada substansi, dan yang kedua berkaitan dengan yang mungkin dari aspek aktivis ya, melihat. Dan kedua, kebetulan beliau ini juga orang hukum, jadi mungkin akan spill sedikit soal bagaimana peletakan hukumnya. Nah, saya ingin mencoba untuk menjelaskan sedikit soal RS ini, karena semua masyarakat ada yang sudah paham tentang RS, dan yang kedua ada juga masyarakat yang belum mengerti apa kasus RS itu. Sehingga di perjelasan kita di podcast ini tidak begitu melebar ya. Dari aspek kasus ini kita melihat pada dua aspek ya. Ada kasus RS, itu adalah proses dari kasus isu mafia BBM, dan yang kedua adalah proses pemecatan daripada Rudy Soek itu sendiri. Oleh karena dua kasus ini, maka kita harus melihat dari dua versi. Yang pertama adalah versi dari RS itu sendiri, dan yang kedua adalah versi dari Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kenapa harus Kapolda Nusa Tenggara Timur? Karena di sana Rudy Soek merupakan salah satu anggota aktif di kepolisian yang kemudian diberhentikan Kapolda Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pimpinan dari RS, atas berdasarkan beberapa mungkin catatan-catatan yang dianggap melanggar. Oleh karena itu proses pemecatan berlangsung. Terlepas dari itu, kita melihat juga ada isu yang menarik, yaitu adalah soal mafia BBM. Pertanyaan sederhananya, apakah kemudian mafia BBM ini betul-betul adanya mafia BBM, ataukah ini hanya sebagai framing di media lalu kemudian dipelintirkan menjadi suatu masalah yang sangat besar? Ya, baik Pak. Ini beberapa kasus yang mungkin kita lihat dari aspek menurut dari versi Polda dan kemudian versi Rudy Soek ini. Saya melihat begini, kalau misalnya ini adalah salah satu upaya untuk kriminalisasi terhadap Ibda Rudy Soek, apakah kemudian kalau memang misalnya kasus ini tetap berlanjut, bagaimana menurut Pak Bung Anas? Misalnya terlihat dari kasus ini, misalnya pandangan Bung Anas seperti apa dulu? Baik, terima kasih Bang Fatur atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beratuh.
Saya pikir untuk isu Ibda Rudy Soik ini memang jadi atensi publik memang, kita tahu itu. Bahkan terakhir dibahas di sidang komisi kemarin oleh beberapa anggota DPR yang menggunakan nama presiden sebagai orang terdekat. Tapi itu lain soal. Saya ingin mari kita melihat isu ini lebih objektif, lebih masuk akal, lebih rasional gitu. Kalau kita mulai dari sisi teoritis, ada satu ahli hukum dia bilang begini, substansi sistem hukum kita itu ada 3. Yang pertama, sistem itu harus dikembalikan pada struktural, yang kedua kepada substansi, dan yang ketiga pada kultur kita yang ada di NTT. Saya melihat di poin kedua, substansi dari isu ini, substansi dari isu yang hangat disuarakan oleh Rudy Soik lah. Ini juga saya pikir salah kaprah. Kenapa kok kesannya hanya satu oknum ini yang menyuarakan isu BBM? Padahal isu BBM ini juga sempat diteriakan oleh berbagai macam kalangan gerakan soal isu ini. Bahkan beberapa tahun lalu kelompok-kelompok organisasi kemahasiswaan pernah melakukan advokasi terhadap ini. Sehingga jangan kemudian kita akhirnya final pada satu framing bahwa soal BBM di NTT itu akhirnya jadi atensi seorang Rudy Soik. Itu salah kaprah pertama. Dan tidak substansi menurut saya. Yang kedua, isu di NTT itu, isu politik, sosial, ekonomi kita itu kompleks. Sangat kompleks. Kita mau lihat dari segala sisi. Sangat kompleks. Tidak hanya kemudian isu BBM ini, Bang Fatur. Kenapa? Pertama, pada bagian pertama saya melihat ini posisi pra-transisi kepemimpinan nasional dan masuk pada transisi kepemimpinan daerah. Kepemimpinan nasional sedang merumuskan kembali, memperkuat kembali instrumen-instrumen kenegaraan, instrumen-instrumen kepemerintahan hingga ke instrumen-instrumen hukum. Begitupun di tingkatan kepemerintahan daerah yang sedang transisi. Sehingga bagi saya sebagai aktivis gerakan yang saya pikir saya cukup banyak terlibat di dalam aksi-aksi kemanusiaan, bahkan termasuk yang tadi sempat dibahas oleh Bang Fatur tadi soal Romo Pascal. Saya ingat beliau sekali, hampir setahun yang lalu saya juga termasuk sebagai representatif aktivis Muhammadiyah, sebagai orang muslim yang mati-matian membela Romo Pascal karena memang yang dia suarakan tuh isu sentral di NTT. Isu migran tuh sentral di NTT. Jadi maksud saya kalau hanya sekedar BBM menurut saya bukan tidak penting, tetapi mari kita objektif dalam melihat situasi dan isu yang sedang hangat belakangan ini. Saya pikir itu Bang Fatur. Oke, tapi kalau saya melihat bahwa kasus misalnya isu BBM ini saya melihat penting, tapi kemudian kasus RS ini kemudian dipelintirkan berkaitan dengan karena proses dan kemudian upaya untuk memberantaskan mafia yang dianggap mafia, lalu kemudian proses pemecatan, saya pikir ini juga tidak terlalu apa juga. Tapi kalau misalnya kasus mafia BBM ini ditengani oleh anggota yang lain, lalu kemudian proses pemecatan Rudy Soik ini berdasarkan dari versi Polda Nusa Tenggara Timur karena beberapa kasus seperti kode etik dan lain-lain, bagaimana? Nah, sekali lagi saya mulai dengan teori atau dengan dalil lah. Bicara Rudy Soik artinya kita bicara institusi, karena Rudy Soik ada di dalam satu institusi. Betul bahwa Rudy Soik dia punya ada di Undang-Undang Dasar kita di pasal 27 dan pasal 29 hak asasi setiap orang. Cuman hak asasi setiap orang kalau dia tergabung di dalam satu perlembagaan negara, hak dia itu akhirnya berdampingan dengan konstitusi yang dia ada di dalam situ. Sehingga memang sekalipun Rudy Soik hari ini katakanlah bahwa bukan berarti saya mengkerdilkan upaya perjuangan yang dilakukan Rudy Soik atau kesannya saya mengabaikan itu, tidak. Cuman maksud saya adalah sebebas-bebasnya Rudy Soik, dia ada di dalam institusi negara. Bahkan dia ada di dalam sebuah sistem kenegaraan atau bahkan alat negara. Jadi memang di situ ada turbulensi. Nah, Bang Fatur, saya mau melihat dari sisi PK Polri. PK Polri nomor 8 tahun 2021.
Kewenangan Polri itu kan ada pada pasal 16 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di dalam pasal 3 sampai pasal 5, saya melihat ada sisi yang hampir kita lupakan. Adalah pertama di pasal 3 itu ada syarat umum dan syarat khusus. Nah, kemudian yang dimaksudkan pasal 3 dibagi menjadi dua sesi di situ, dua variabel di situ. Yakni pertama syarat material, yang kedua syarat formil. Nah, syarat material, Bang. Syarat material, setiap ini kan kita tahu bahwa Polda bukan tidak sedang melakukan upaya hukum terhadap isu BBM atau kepolisian. Kepolisian sedang melakukan upaya itu. Penindakan, ya, penindakan terhadap kasus BBM, ya toh. Nah, Rudy Soek sebagai anggota di dalam institusi ini masuk dengan konflik of interest, karena dia ada di dalam sistem itu, dia masuk ke situ. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini kita lihat adalah ada keterbelahan. Nah, di dalam syarat formil itu dia mengharamkan, dia tidak memperbolehkan ketika satu upaya penyelesaian tindakan pidana itu mengakibatkan konflik di antara masyarakat, di tengah masyarakat. Hari ini kita melihat itu, konflik di tengah-tengah masyarakat. Saya minta maaf, kita lihat isu yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab. Menggunakan nama Rudy Soek ini dengan latar belakang kampung halamannya sebagai orang Timur. Ya betul bahwa dia sebagai orang Timur, cuman buruk-buruknya begini, Bang. Isu di Timur itu tuh tidak hanya isu BBM. Terlalu banyak isu masyarakat adat yang tidak bisa mengakses hukum karena mereka lemah secara kapasitas dan pengetahuan. Ada banyak isu yang kompleks di Timur, tidak hanya BBM gitu. Jangan sampai kemudian kita terjerat pada satu framing yang menurut saya tidak substansi, yang memboyong kita seolah-olah bahwa bicara Rudy Soek ini adalah representatif orang Timur, sehingga orang Timur harus membela apa yang dia suarakan, sedangkan masyarakat awam tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada konflik interest. Konflik personal seorang oknum polisi yang diseret masuk ke dalam instansi kepolisian yang sementara ini atau sejak beberapa waktu yang lalu sudah sudah mengawal isu yang disuarakan Rudy Soek, yakni apa? BBM. Emang kalau misalnya kasus BBM itu terada dan tidak ada, ini kan urusan penyelidikan ya, proses yang berjalan. Tapi saya mau tanya begini, apakah kemudian semua kasus itu kemudian distatuskan menjadi mafia? Itu kalau lihat dari sisi indikatornya apa? Misalnya indikator untuk menempatkan bahwa ini adalah kasus mafia BBM. Apakah semua kejahatan itu disebut mafia? Gini, termasuk BBM. Betul, Bang. Artinya kan maksudnya begini. Kalau misalnya ini termasuk bukan kasus dan kemudian mafia, karena ini libatkan misalnya pelaku. Ketika ini bukan hal mafia, atau ini hanya cuma penggiringan opini, kan sudah terlanjur. Siapa korbannya kan sudah terlanjur misalnya. Maka di sana kemudian mendapatkan ada hukuman sosial di sana, misalnya. Misalnya masyarakat beberapa yang kemudian ditangkap, ternyata dalam proses hukum yang berjalan, ternyata ini hanya semua kamuflase, semua hanya manipulasi dan lain-lain segala macam, ya kita tidak tahu itu. Tetapi proses yang berjalan semacam itu terjadi, maka bisa saja ini mendapatkan hukuman sosial di lingkungan yang ada di lingkungan itu. Apakah kemudian kasus itu masuk pada semua kasus itu kejahatan itu disebut sebagai mafia, termasuk BBM yang dialami oleh RS ini dan Kapolda ini? Mafia ini kan sebenarnya istilah bagi oknum atau perseorangan yang melakukan aktivitas dia sebagai warga negara, dan saat aktivitas itu dilakukan dia melanggar aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Orang itu akhirnya disebut mafia. Sisi lain mafia ini dia menggunakan kapasitas dia menggunakan, kalau misalkan kita artikan di dalam katakanlah satu praniaga misalkan. Dia mengoperasikan suatu perniagaan, ya. Perniagaan itu dia lakukan secara non legal atau bertabrakan dengan aturan-aturan yang berlaku. Semisal saya kasih contoh, ada seorang pengusaha minyak solar katakan, ya. Nah, dia melakukan operasi perniagaan menjual solar, tetapi misalkan perizinan dia tidak ada.
Tapi dia berani. Ya, izin usaha dia tidak ada. Kemudian ada beberapa variabel-variabel di dalam aturan yang tidak dia indahkan. Artinya dia non legal, dia melanggar atau melewati aturan-aturan yang berlaku, disebut ya sifat yang dilahir dari sebuah keberanian lah ya, melakukan ya, apapun. Dari sisi kejahatan dia melakukan dengan sikap keberanian ya. Ya, akhirnya disebut sebagai seorang mafia gitu. Nah, kalau kita lihat dalam isu ini ya, yang disebut mafia siapa mafia di dalam isu yang disuarakan oleh kepolisian daerah ini. Saya tidak mau sebut isu ini hanya disuarakan oleh Rudy Soek, tapi disuarakan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur. Yang dimaksudkan dengan mafia tadi itu siapa? Nah, itu sedang diupayakan, sedang digali secara hukum. Belum ada pembuktian siapa. Memang bahwa Rudy Soek mencatat ini. Kemudian bahkan ada penyebutan nama dan segala macam di situ orang-orang ini. Cuman kan belum dibuktikan secara hukum. Mestinya kan Rudy Soek bisa membuka itu ke ruang publik bahwa mafia yang terlibat di dalam kasus BBM ini adalah ini dan lain-lain. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya hasil penyelidikan itu dianggap kemudian pelanggaran dan kemudian melanggar kode etik kepolisian, dan kemudian proses selanjutnya adalah pemecatan, artinya bahwa polisi sudah menyiapkan beberapa penyidik yang menggantikan Rudy Soek dalam kasus ini. Ya, dari sisi ini kita melihat ini kan akan berdampak pada sebuah instansi besar seperti instansi kepolisian yang hari ini menjadi sorotan publik bagaimana kinerja dan lain-lain ya. Yang diharapkan untuk Bang Anas terhadap kasus ini apa? Terhadap tidak dampak sosial yang muncul? Kalau saya begini ya, sisi lain dari dengan isu yang tadi polarisasi yang akhirnya membentuk ada keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di sisi lain adalah akhirnya isu-isu substansi yang lain akhirnya terabaikan. Sedangkan kita tahu Polri ini kan sebagai alat negara dia sangat vital, sangat vital. Nah, saya coba kasih satu contoh sederhana saja. Saya beberapa pekan yang lalu sebagai aktivis saya juga kebetulan bergerak di dunia paralegal, membantu masyarakat kecil yang tidak mampu, yang tidak cakap hukum, kita dampingi dan kita dampingi dia secara hukum. Di Timor, di Timor, di TTU kemarin, TTU dan Belu. Di TTU yang Belu katakanlah, di dalam isu pilkada semacam ini itu banyak sekali delik aduan yang lari pada wilayah ITE. Banyak juga yang akhirnya melibatkan atau akhirnya terlibat masyarakat kecil. Mereka kesusahan, kewalahan dalam mengambil akses hukum. Kenapa? Pertama, kecakapan mereka tidak mumpuni, kemudian mereka tidak punya relasi yang cukup. Isu-isu semacam ini yang harusnya juga melibatkan masyarakat kecil, akhirnya terabaikan. Itu pasti terabaikan itu. Karena kita hanya akan lari pada konflik of interest tadi yang saya maksud tadi itu. Antara Rudy Soek dan lembaga kepolisian negara. Betul bahwa Rudy Soek secara terpisah dia betul sedang mengupayakan satu justice ya, upaya hukum, upaya justice di situ. Cuman di sisi lain Rudy Soek sebagai oknum polisi, sebagai salah satu anggota polisi yang sekarang diputus bersalah, harus melihat apakah saat saya memperjuangkan ini secara internal di kepolisian, apakah berefek kepada masyarakat atau tidak? Sekarang kalau kita mau evaluasi, berefek tidak? Berefek, menurut saya berefek. Akhirnya isu-isu yang lain terbengkelai semua, terabaikan. Semisal di dalam isu pilkada hari ini, masyarakat, rakyat miskin harus wajib menjamin pemimpin-pemimpin yang lahir di pilkada kali ini itu pemimpin yang tidak terindikasi oligarki, tidak terindikasi pemodal, sehingga kepentingan-kepentingan mereka saat pemimpin-pemimpin ini terpilih terejawantakan. Itu akhirnya terabaikan hanya gara-gara isu internal ini. Jadi Bung Anas lihat kasus Rudy Soek ini penting atau tidak? Dia secara personal dan sebagai anggota kepolisian, oke, silakan dia mengajukan banding. Itu diatur, dijamin oleh undang-undang. Silakan dia melewati proses-proses yang diharuskan oleh undang-undang. Silakan itu. Cuman secara terpisah kita harus bedakan antara isu BBM ini
yang sedang ditangani oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur. Soal Rudi Soek itu silakan dia ajukan itu. Kalau dia benar ya mungkin akhirnya dia bisa banding dan banding dia dikabulkan, itu soal lain. Tapi kalau kita melihat dari versi yang ada ini kan Rudi Soek dipecat bukan karena soal kasus BBM, tetapi karena memang ada pelanggaran kode etik yang kemudian dilakukan oleh Rudi Soek dan proses pemecatan. Mestinya kan kalau misalnya ini terjadi, mestinya kita harus rasional dong, kan begitu. Betul. Makanya saya bilang ini kan bersamaan dengan saat dia mengklaim ya atau menyatakan mendorong isu BBM. Lalu kemudian akhirnya isu ini diframingkan. Sekali lagi saya bilang ini diframingkan. Diframingkan agar kendati dia melakukan pembongkaran terhadap isu BBM ini, akhirnya dia dipersekusi secara kelembagaan, secara internal. Dia dihantam secara kelembagaan begitu. Nah, ini kan keliru juga menurut saya. Kenapa keliru? Pertama, sekali lagi saya bilang, isu ini bukan baru disuarakan oleh seorang Rudi Soek. Betul, kita tahu bahwa Rudi Soek ini bukan nama baru kemarin sore. Rudi Soek ini ada di beberapa kasus yang bahkan saya juga cukup lama kenal Rudi Soek sebagai anggota kepolisian. Nah, cuman kan bagi saya sangatlah melompati substansi persoalan di NTT kalau misalkan kita hanya mempersoalkan pemecatan terhadap Rudi Soek. Sedangkan substansi problem yang harusnya digali adalah kasus BBM ini sedang dikawal dan sedang ditangani oleh kepolisian daerah. Bukan tidak ditangani loh, ditangani oleh kepolisian daerah. Mestinya kan dulu saya boleh begini. Sampai sejauh ini kasus ini ada tidak teriak-teriak dari para aktivis kayak dulu lah ya, di aktivis organisasi ada tidak teriak di Poldaka, di DPRK? Soal kasus Rudi Soek ini, apakah mau masuk pada versi Kepoldaka, versi Rudi Soek, silakan. Ada tidak aktivis yang terlibat kayak organisasi mahasiswa sampai sejauh ini? Kalau saya lihat ya memang ini akhirnya jadi lemparan-lemparan karena saya cukup aktif dan banyak bergelut dengan teman-teman organisasi kemahasiswaan ya. Memang isu ini akhirnya jadi lemparan-lemparan, cuman memang tidak ada satu sikap yang otentik di dalam isu ini. Kenapa? Bagi saya kalau saya melihat secara objektif ya, teman-teman aktivis ini juga tidak cepat-cepat amat mengambil kesimpulan-kesimpulan gerakan. Bukan tidak cepat-cepat, tapi mereka bingung dengan kasus ini. Betul, tidak cepat-cepat karena menurut saya tadi karena objektivitas saya melihat teman-teman organisasi kemahasiswaan ini juga melihat isu yang lebih substantif begitu di NTT. Isu yang mungkin kita ini organisasi kemahasiswaan ini kan segala isu ekonomi, politik, hukum ini kan kita babat semua, Pak. Babat semua. Jadi makanan favorit kita semua gitu. Tapi kalau seorang tokoh kalau bicara kemudian menggunakan misalnya atas nama pribadi kemudian mengenal sosok dan lain-lain, itu juga saya pikir tidak rasional juga lah ya. Kalau untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada. Tetapi paling tidak begini, ada pesan penting di dalam kasus ini, Pak. Saya harap itu adalah ini Bung Nas mau dukung atau tidak, tapi saya mau ajak begini. Bisa tidak kasus ini kemudian difokuskan ke Polda Nusa Tenggara Timur kalau yang kemudian disampaikan oleh Rudi Soek itu berkaitan dengan kasus BBM ini ada, misalnya mafia BBM ini maksud itu ada tidak upaya Polda hari ini untuk bisa memberantaskan dan melanjutkan mungkin yang disampaikan oleh Rudi Soek itu? Nah, di dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, kepolisian daerah kan ada pada bagian sebagai salah satu institusi hukum ya di Indonesia, dia mengambil peran pada bagian penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan ini telah dilakukan, bagi saya telah dilakukan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur. Karena kita mengikuti itu, bahkan saya termasuk dan beberapa teman-teman aktivis gerakan juga pernah menyuarakan isu-isu BBM dan tanda kutip ya oknum mafia BBM yang ada di Kota Kupang. Bahkan tadi kita coba bongkar isu BBM ini saja, bahkan dia hanya pada lingkup Kota Kupang, sedangkan ini melibatkan kepolisian daerah. Kita bayangkan begitu banyak kasus-kasus hukum, kejadian-kejadian hukum di seluruh Nusa Tenggara Timur, dan kita akhirnya harus terkuras hanya untuk membahas isu BBM di Kota Kupang. Betul bahwa Kota Kupang ini jadi sentrum perekonomian di NTT, tetapi kita harus lihat dari sisi lain juga bahwa kecuali kemudian kepolisian secara kelembagaan tidak melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya hukum, itu beda cerita, Bang Fatur. Itu beda cerita. Itu mungkin hari ini saya ada di belakang barisan Pak Rudi Soek untuk
menyuarakan itu, dan bila perlu saya bakar-bakar ban di depan Polda sebagai aktivis gerakan tanggung jawab sosial saya. Tapi saya melihat bahwa hari ini upaya hukum, upaya penyidikan sudah dilakukan oleh kepolisian daerah, sehingga masalah ini diserahkan. Masalah ini biarkan kepolisian daerah sebagai tupoksinya, wewenangnya menyelesaikan kasus ini. Kasus pemecatan atau kasus ini, kasus BBM kan, BBM. Kalau pemecatan itu kan soal lain, karena kalau kita baca beritanya kan kemarin akhirnya sudah ada sidang di internal kepolisian, sudah ada sidang dan bahkan sudah ada putusan. Silakan para Rudi Soek melakukan upaya ya, pembelaan dan sebagainya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak ya, sudah kita sampai pada proses penghujung ini. Ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan oleh Bung Anas ini. Nanti saya berikan kesempatan untuk terakhir closing statement di pertemuan kita ini. Dan paling tidak pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi salah satu membuka cakrawala masyarakat Nusa Tenggara Timur, sehingga melihat pada sisi dua kasus ini, melihat pada di sisi mana positif dan negatif, mana yang kemudian perlu direspon dan mana yang tidak perlu direspon ya. Mungkin itu Pak Bung Anas, silakan. Saya begini Bang Fatur ya, sebagai pesan saja untuk saya sebagai personal aktivis gerakan dan juga semua teman-teman gerakan hari ini. Isu di NTT itu cukup kompleks, isu-isu sosial, isu ekonomi, isu politik itu sangat kompleks. Dan kita sebagai aktivis gerakan memang dituntut untuk bicara semua hal. Kita dituntut untuk bicara semua hal tanpa terkecuali. Nah, dalam kasus ini saya garis bawahi bahwa dalam kasus Rudi Soek ini, karena ada tadi sekali lagi saya kasih stabilo itu ada konflik of interest di dalam internal kelembagaan. Jangan sampai seorang Rudi Soek sebagai oknum polisi hanya karena dia pingin tetap ada di dalam institusi ini, akhirnya melibatkan institusi secara umum yang harusnya porsinya sangat besar. Dia bisa mengerjakan banyak hal di dalam isu-isu belakangan ini. Apalagi dalam soal pilkada. Dalam soal pilkada ini kepolisian daerah sangat berperan aktif, sangat berfungsi. Di sisi lain ada lembaga pemilihan dan lain sebagainya. Tapi kepolisian daerah sangat diperlukan di dalam posisi transisi kepemimpinan daerah hari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sebenarnya porsi yang paling ideal yang diambil oleh gerakan-gerakan mahasiswa hari ini sebagai tanggung jawab moral dia adalah mengawal jalannya proses demokrasi di dalam pemilu serentak ini. Serius, artinya ini penting. Ini penting. Nah, kenapa? Karena yang ada di depan mata itu, mengawal jalannya proses transisi ini, kita ada di samping masyarakat, kita bantu memberi edukasi politik, bantu memberi penjernihan pengetahuan terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa memfilter kandidat-kandidat pemimpin-pemimpin daerah untuk masuk ke dalam panggung perhelatan pilkada ini. Sehingga yang terpilih adalah dia yang betul-betul paham terhadap penderitaan rakyat, bukan dia yang tidak paham terhadap penderitaan rakyat. Saya pikir itu, Bang Fatur. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami, dan mudah-mudahan beberapa pesan-pesan ini bisa menjadi salah satu edukasi terhadap masyarakat dalam melihat beberapa masalah, termasuk pada masalah Rudi Soek yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Pada poin penting yang saya ambil adalah Bung Anas mencoba untuk mengajak pada masyarakat agar supaya melihat sebuah realitas yang terjadi hari ini dengan kacamata yang lebih objektif. Dan yang kedua, semua kasus yang ada ini kalau berkaitan dengan kepolisian kembali kepada ranahnya, kembali kepada kepolisian untuk menyelesaikan itu, sehingga tidak melibatkan banyak pihak dan kemudian hanya terfokus pada masalah-masalah yang terjadi di Kota Kupang ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Terima kasih Bang Fatur. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan mudah-mudahan menjadi terima kasih banyak orang besar nanti ya di Nusa Tenggara Timur. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.